Semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Mutiara Bilqis dari kelas 11F dari SMA 82 Jakarta. Jadi, hari ini aku mau memberitahu kepada kalian semua mengenai film Indonesia yang tayang di bioskop kemarin, itu lebih tepatnya di bulan Agustus, dan sekarang tuh udah bisa ditonton secara legal dan juga berulang bersama keluarga kalian, itu lewat aplikasi Netflix. Nah, jadi film yang aku ingin bahas ini itu judulnya Panggil Aku Ayah. Ini posternya. Dan aku udah nonton ini dan aku rating segini di Letterboxd di aku. Karena menurut aku Panggil Aku Ayah itu udah bagus banget. Tapi endingnya tuh kurang dibuat greget menurut aku ya. Nah, jadi lanjut. Di film yang judul Panggil Aku Ayah ini tuh disutradarai oleh Benny Setiawan dan diproduseri oleh Anggia Karisma dan juga Novia Puspasari. Nah, film Panggil Aku Ayah ini tuh juga diadaptasikan dari drama Korea yaitu Pawn oleh Kang Dae-gyu. Jadi awal mula ceritanya itu tuh cerita ini tuh berpusat sama dua karakter, yaitu ada Deddy Kosasi yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman dan juga ada Tatang Suratang yang diperani oleh Boris Bokir. Nah, jadi ceritanya itu tuh mereka berdua adalah seorang penagih utang yang punya sifat yang sangat amat beda gitu dari masing-masingnya. Nah, kalau Deddy Kosasi ini itu tuh dia merupakan penagih hutang yang sikapnya tuh keras banget di luar ya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tuh punya hati yang lembut dan sangat amat baik kepada orang-orang yang punya hutang sama dia. Nah, kalau si Tatang Sudatang ini tuh ya dia kerjanya cuma sebagai rekan kerjanya si Mang Deddy ini gitu. Nah, Deddy Kosasi ini itu dipanggilnya itu Mang Deddy dan Tatang Suratang ini dipanggilnya Mang Tatang. Nah, jadi tuh satu hari gitu, dimana kan mereka setiap hari tuh mau nagih-nagih hutang ya. Nah, itu tuh si Mang Deddy dan juga Tatang ini tuh ketemu sama si Rosa, salah satu yang minjem uang lah ke mereka. Rosa ini dimainkan oleh Sita Nursanti. Nah, terus tuh jadi mereka tuh nagih untuk si Rosa tuh buat cepet-cepet bayar utang yang ya bayar utangnya mereka gitu yang ditumpuk terus. Nah, karena Rosa ini kan gak punya uang untuk bayar ya, jadi dia tuh kepaksa melakukan hal yang ini gak boleh ditiru, yaitu dengan menitipkan anaknya yang masih kecil, itu namanya Intan, atau yang bahkan nanti akan dipanggil sama Mang Deddy dan Mang Tatang, yaitu Pacil, yang dimainkan oleh Mia Shalin, itu sebagai jaminan utangnya. Nah, awalnya tuh si Mang Deddy sama Mang Tatang tuh cuma ngeliat Intan ya udah sebagai jaminannya gitu buat neken si Rosa biar dia tuh cepet-cepet bayar utang. Tapi karena si Pacil yang masih kecil, jadi masih polos, dia tuh beneran terus nangis, terus suka beneran teriak-teriak buat balik ke ibunya gitu. Nah, karena ngelihat kondisinya si Pacil ini, Mang Deddy tuh yang awalnya keras tuh ya udah berusaha untuk luluh dan coba menangkan dan juga membujuk si Pacil ini. Tapi ketika Rosa itu memutuskan untuk menjadi TKI ke luar negeri buat ngelunasin utang-utangnya, dia tuh akhirnya ngambil keputusan yang sebenarnya tuh berat untuk dirinya sendiri. Karena dia tuh bakal ninggalin Pacil dan benar-benar menyerahkan Pacil secara total ke Mang Deddy dan juga Mang Tatang. Nah, karena sejak itu akhirnya si Pacil ini itu tinggal sama Mang Deddy dan juga Mang Tatang. Nah, dia dua pria yang awalnya kayak nggak pernah punya anak, yang jadi kan kaku gitu ya, dan nggak pernah terbiasa gitu sama dunia anak-anak, dan yang ya udah dia tuh selalu berurusan sama dengan kekerasan gitu. Nah tuh mereka tuh lama-lama mulai uh, ngerasa kalau misalnya tuh ada ikatan dan juga tanggung jawab sebagai figur ayah untuk si Pacil ini. Nah, dengan mereka tuh mulai belajar ngerawat si Pacil, mulai dari ngurusin kebutuhan sehari-hari sampai juga nemenin. Nah, yang kedua tuh kayak percakapan ringan deh, kayak temenin tidur, sampai momen-momen
emosional yang mulai menumbuhkan rasa sayang dan keinginan untuk memiliki serta melindungi si Pacil ini. Nah, terus akhirnya hubungan hangat itu kan terus berlanjut sampai si Pacilnya ini tumbuh dewasa. Nah, Pacil dewasa ini diperankan oleh Tisa Diani. Nah, karena perjalanan hidup mereka tuh kan gak selalu mulus ya. Pacil dihadapin kenyataan kalau tentang asal-usulnya dan kondisi keluarganya yang tak terikat darah. Terus juga film ini tuh juga berfokus pada dinamika, perjuangan, sampai ikatan batinnya mereka. Yang dimana tuh film ini tuh menunjukkan bahwa arti sebuah keluarga tuh gak cuma ditentuin oleh hubungan darah, tapi karena cinta, kasih sayang, dan juga tanggung jawab tanpa syarat. Nah, menurut aku cerita ini tuh juga menyoroti perjuangan si Pacil untuk menemukan kembali sosok ayahnya di tengah hidupnya tuh yang penuh beban, dan dia juga masih bingung gitu. Kalau misalnya dia balik, itu apakah Mang Dedi dan Mang Tatang tuh bakal terus berada gitu di sisinya. Nah, setelah dia bertemu gitu kan, akhirnya kan karena si Mang Dedi ini punya amanah dari si Rosa ini untuk mempertemukan antara Pacil dan ayah kandungnya, diantar lalu ditinggal sama si Mang Dedi. Nah, Pacil akhirnya nggak lama setelah ditinggal oleh si Mang Dedi itu, si Pacil tuh nelpon kayak, jadi Mang Dedi tuh nggak pernah dipanggil ayah, tapi semenjak kejadian itu si Pacil tuh ditelepon dan manggil si Mang Dedi tuh ayah, kayak, ayah tolong jemput Pacil gitu, bla bla bla. Terus abis kayak gitu si Mang Dedi tuh sedih karena setelah beberapa tahun, belasan tahun, dia akhirnya dipanggil ayah sama si Pacil. Tapi pas di jalan menuju jemput Pacil tuh dia tuh ada kecelakaan gitu. Dan di situ si Pacil itu ngiranya si Mang Dedi udah meninggal. Ternyata Mang Dedi tuh sempat dibawa warga dan tinggalnya tuh agak lumayan jauh gitu dari lingkungannya. Nah, jadi gitu aja sih menurut aku. Dan secara keseluruhan juga menurut aku Panggil Aku Ayah tuh kisahnya tuh bagus banget. Karena dia tuh ada kesan hangat yang ngajarin kalau keluarga tuh bisa kebentuk dari tempat yang paling gak kita expect lah gitu. Dan bisa aja kasih sayang tuh muncul di saat kita tuh ngeraguin gitu apakah benar gitu. Dan film ini tuh juga berhasil meraih 3 pemenang gitu. 3 pemenang, yaitu yang pertama adalah pemeran utama terbaik di Festival Film Indonesia 2025, yaitu Ringgo Agus Rahman. Lalu yang kedua ada aktor utama terbaik genre drama Festival Film Wartawan 2025, yaitu Ringgo Agus Rahman. Dan yang terakhir itu ada aktor pendukung terbaik genre drama, yaitu Boris Bokir. Udah, sekian penjelasan mengenai film Panggil Aku Ayah. Aku Bilkis, bye.